Halo manusia bumi yang lagi nonton, selamat datang di konten Cooking Time with Kak Tari. Woman banget ya aku. Kali ini masaknya di dapur kosanku dan tentu saja dengan budget yang aku punya. Nah, bahannya ada pisang, ubi jalar dan singkong, gula pasir dan gula jawa, di tempatku sih gula merah, daun pandan, santan, dan ini adalah yang mau dibuat, kolak. Apakah ini kolak? Oke, langsung aja keburu bulan puasa selesai. Pertama, singkongnya dikupas. Ngupasnya terserah ya, nggak harus sesuai dengan video ini, tergantung siapa yang masak. BTW, bahasa Indonesia di daerahku, singkong biasanya dibilang ubi kayu. Terus kalau bahasa daerah, gadong. Kalau di tempat kalian apa? Selanjutnya, ubi jalarnya juga dikupas. Oh ya, mohon maaf, ini kayaknya ada kesalahan teknis. Aku kira ngupasnya itu sama kayak singkong, ternyata enggak. Ini agak lebih ribet gitu ya. Oh ya, kalau ada yang tahu cara ngupasnya dengan yang lebih baik, tolong kasih tahu dong. BTW ya, kalau ini ubi jalarnya dikasih nama sweet potato, bisa lebih mahal loh. BTW, konten masak kali ini terinspirasi dari takjil bulan Ramadan. Oh ya, bagi teman-teman yang merayakan, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar. Next, setelah si ubi jalar dan si singkong dicuci sampai bersih, kedua bahan ini dipotong kecil-kecil biar mudah matangnya dan juga biar nyaman pas dimakan. Oh iya, disclaimer dulu, di konten masak-masak kali ini aku nggak akan menunjukkan kemampuan masak yang emang nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan ibu-ibu hebat di luar sana, apalagi kalau dibandingkan sama juri MasterChef. Oh my god, noob. Tapi sebisa mungkin aku bakalan nunjukin cara masak yang gampang. Gampang juga relatif sih. Ya udah, sesuai dengan cara yang aku bisa. Oke? Apakah rasa masakannya enak? Sejauh setelah yang aku icip, rasanya masih rasa kolak sih. Oh ya, nggak terasa. Setelah mendengar aku bacot-bacot, ini adalah hasil potongannya. Lumayan rapi lah ya. Setelah itu, si gula jawa or nama kerennya si brown sugar itu dikecilkan ukurannya supaya mudah larut dalam suasana, maksudnya pas dimasak. Sama kayak si gula jawa, ini pisangnya juga dikecilkan ukurannya, tapi pertama-tama dikupas dulu dong. BTW, ini pisangnya bukan pisang dengan pilihan terbaik ya. Baiknya sih pisang kepok, cuman ya kembali lagi, sesuai dengan budgetku. Tujuan dari pisangnya dipotong-potong slice itu biar pisangnya pas dimakan nggak kayak pisang mentah, apalagi bikin rusuh di mulut. Dan ini hasil pemotongannya. Apakah aku masih terlihat noob? Oke, lanjut ke cara masaknya. Sorry, tadi aku lupa ngasih tahu ada air di awal. Terus dinyalain dong kompornya. Terus dimasukin singkongnya. Sorry, ini juga kesalahan teknis. Harusnya singkongnya dulu di awal sampai agak mateng, baru si ubi jalarnya dimasukkan. Karena emang tekstur si singkong itu lebih keras dan lebih susah dimasak. Dan ini daun pandan hasil pemberian tetangga dimasukkan juga. Gula juga dimasukkan. BTW ini jangan ditiru, ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang pro dengan rasa masakan yang ya gimana-gimana. Garam juga dimasukkan dikit aja biar gurih. Dan selanjutnya diaduk, sendoknya nggak modal banget ya. Maklum, fasilitas kosan. Next ditutup, jangan intervensi urusan mereka. Setelah dirasa airnya mendidih, tutup pancinya dibuka. Apinya dikecilin. Biar airnya nggak keluar-keluar, apalagi ada ketidaksempurnaan di pancinya. Dan setelah amukan air mendingan, pancinya ditutup lagi. Selanjutnya, santan dimasukkan. Dan aku baru tahu ternyata santan ini mudah banget cara makainya, tinggal dipotong dan dimasukkan. Terima kasih teknologi. Dan lagi diaduk, masih dengan sendok yang nggak modal. Aku aja bahkan nggak tahu ini sendok anak kosan yang mana. Ini diaduk biar santannya nggak pecah dan semua campurannya merata. Lihat, ubi jalar dan singkongnya belum matang sepenuhnya. Sembari mematangkan si ubi jalar dan singkong, dimasukkan si brown sugar. Dan diaduk lagi biar rasanya merata. Setelah insiden penambahan santan dan si gula jawa, ini airnya jadi brownie
dan lebih kental. Ini adalah sebuah tanda perkolakan. Tentu aja setelah insiden penutupan panci yang tidak ditunjukkan, ini selanjutnya pisangnya juga dimasukkan. Oke, dilihat aja ya. Dan diaduk lagi supaya merata dan juga si pisang dan bahan-bahan lainnya dapat bersosialisasi dengan baik. Dan ini selanjutnya diicip untuk memastikan rasanya. Dan ternyata kurang manis, ya dicampur gula. Hati-hati nyampur gulanya. Diaduk lagi. Ya, kerjaan kita cuma ngaduk-ngaduk. Silakan menikmati detik-detik pengadukan ini. Oh ya, untuk terakhir diicip lagi, udah pas apa belum? Dan kalau udah, ya udah nggak usah tambah apa-apa. Dan ditutup lagi untuk kematangan yang sempurna. Dibuka. Sebenarnya ini dicek dulu sih apakah semua bahan udah mateng. Dan diicip lagi, pasti supaya rasanya nggak kemana-mana atau nggak kurang. Ternyata udah pas. Oke, dan matikan kompornya. Dan dimasukkan ke mangkok. Ini mangkoknya agak artistik lagi, ya kan namanya konten. Ya, lama sekali sendok satu-satu. Oh my god, yang sabar ya, yang nonton pakai kuota. Wah, lama, aku aja nggak sabaran ini. Oke, dipercepat ya. Dan ini hasilnya, semangkok cola. Masih ada sih sisanya, tapi kan ini buat display aja, biar artistik gitu. Gimana? Dan rasanya menurutku sudah seperti cola lah, pas kucip tadi. Rasanya yang manis, mengenyangkan, dan juga bergizi. Kayaknya emang cocok dimakan setelah seharian berpuasa. Bukankah begitu teman-temanku yang menjalankan ibadah puasa? Dan ini kuahnya brownie dan kental, hasil perpaduan atau kerja keras dari semua bahan yang berkolaborasi dengan baik. Asik. Oh iya, tadi lupa bilang tentang singkong dan ubi jalar, itu opsional ya. Bisa dipilih salah satu dan sesuai selera. Gimana? Cara masaknya gampang nggak? Tertarik bikin kolak? Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa tinggalkan jejakmu. Tetaplah hidup bahagia di bumi dan sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa.